Buah Markisa, buah semangka. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami berdelapan akan menjelaskan isi dari jurnal yang berjudul Transparency and Truth yang disusun oleh Judith Friedman pada tahun 2008 dan diterbitkan oleh Oxford University Center for Business Taxation Working Paper Series. Mari kita mulai. Sebelumnya, kita perlu mengetahui ada 3 rumusan masalah di dalam jurnal ini. Yang pertama, bagaimana dan sejauh apa akuntansi keuangan dimodifikasi untuk keperluan perpajakan. Kedua, standar akuntansi keuangan mana yang relevan untuk keperluan perpajakan dan perbedaan apa yang muncul dari penerapan IFRS. Ketiga, apakah implikasi konstitusional dari mengikuti standar akuntansi untuk tujuan perpajakan? Apakah itu merupakan standar nasional atau internasional? Kemudian juga terdapat 3 tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Pertama, untuk mengetahui bagaimana dan sejauh apa akuntansi keuangan dimodifikasi untuk keperluan perpajakan. Kedua, untuk mengetahui standar akuntansi keuangan mana yang relevan untuk keperluan perpajakan dan perbedaan apa yang muncul dari penerapan IFRS. Dan yang ketiga, untuk mengetahui implikasi konstitusional dari mengikuti standar akuntansi untuk tujuan perpajakan dan standar apa yang dipakai. Jurnal ini disusun atas dasar rangka dan temuan dari penelitian terdahulu. Ada penelitian terdahulu oleh Hanlon dan Sevenlin yang beropini bahwa di Amerika Serikat kesesuaian dapat menghasilkan kontrol yang lebih besar oleh Kongres daripada IFAS atau FASB, dan pengukuran yang digunakan lebih mendekati ukuran pajak masa kini. Kemudian ada percobaan CCCTB yang menggabungkan ide akuntansi untuk dasar harmonisasi pajak di Eropa. Dan hasil dari percobaan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu set akuntansi yang dapat digunakan untuk semua tujuan. Dalam penelitian ini, akuntansi memiliki 2 tujuan, yaitu untuk perpajakan dan untuk laporan keuangan. Dalam bidang perpajakan, ketentuannya diatur pada peraturan negara masing-masing. Dalam penyusunan laporan keuangan secara internasional menggunakan IFRS atau FASB, sedangkan secara nasional menggunakan standar akuntansi keuangan negara masing-masing. Pada satu titik, yaitu metode yang digunakan pada penyajian laporan keuangan dan perpajakan akan memiliki perbedaan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah qualitative research. Untuk desain penelitiannya, jurnal ini menggunakan desain penelitian case study dengan mendeskripsikan dan menganalisis kasus terkait hubungan sistem akuntansi keuangan dan akuntansi pajak. Akuntansi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan efisien di antara pembayar pajak. Sedangkan akuntansi komersial bertujuan untuk memberikan kisaran relevan dan gambaran yang dapat diandalkan untuk berbagai stakeholder dan lebih berfokus pada neraca daripada akun laba rugi. Populasi penelitian ini menggunakan sampel dari berbagai negara, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Belanda, Jerman, dan Inggris. Di sini, peneliti melakukan penelitian dengan melihat rujukan pada kasus yurisdiksi UK di House of Lords yang membahas mengenai praktik akuntansi dengan penerapan pajak yang mampu mempengaruhi penilaian menggunakan dasar akuntansi. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan analisis terkait peraturan, kebijakan, dan statement yang ada pada literatur lainnya tentang hubungan akuntansi komersial dan akuntansi tujuan perpajakan. Data penelitian ini diperoleh dari dokumen, jurnal, dan observasi dari studi kasus yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Analisis data yang digunakan adalah melalui deskripsi dari kasus dan melakukan investigasi terkait kasus tersebut berdasarkan data yang telah ada
untuk mengambil sebuah kesimpulan. Dari jurnal penelitian ini, kita dapat mengetahui bahwa rekening komersial untuk perpajakan dinilai berdasarkan aturan akuntansi komersial, kecuali terjadi pertentangan antara aturan akuntansi dengan hukum perpajakan. Apabila terjadi demikian, maka akan terjadi modifikasi peraturan yang dilakukan oleh hukum pengadilan seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Penggunaan IAS di Uni Eropa diwajibkan untuk akun konsolidasi dari semua perusahaan yang terdaftar sejak 2005. Di Inggris dan Belanda, IAS dapat digunakan untuk semua jenis akuntansi. Di Swedia, IAS hanya boleh digunakan untuk akuntansi konsolidasi. Sedangkan di Jerman, IAS hanya boleh digunakan untuk akuntansi individu dengan tujuan informasi. Menggunakan standar akuntansi sebagai dasar perpajakan menjadi masalah konstitusional. Dalam hal membuat aturan perpajakan, dibutuhkan satu badan yang memiliki kekuasaan yang cukup besar. Memberikan kekuasaan untuk mengukur penghasilan kena pajak berdasarkan peraturan internasional yang dibuat oleh FASB atau IASC yang merupakan organisasi tertutup adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Pajak memiliki fungsi dasar dalam pemerintahan suatu negara, sehingga untuk tujuan perpajakan, kecil kemungkinan bagi yurisdiksi untuk mengikuti akuntansi internasional tanpa persetujuan parlemen nasional. Kesimpulan dari jurnal penelitian kali ini, penghitungan akuntansi komersial dengan pajak tidak dapat diterapkan secara konvergen, melainkan harus terdapat penyesuaian serta penambahan apabila dibutuhkan setelah dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi. Konvergensi dengan adaptasi untuk memperhitungkan perbedaan yang diperlukan mungkin terdengar masuk akal, namun akan memunculkan kesulitan. Tampaknya, kedua sistem memiliki tujuan yang sama dan menggunakan bahasa yang serupa. Namun, pada kenyataannya, prinsip yang berbeda membuat kolaborasi yang bermasalah. Sistem teori menunjukkan bahwa integrasi pajak dan sistem akuntansi adalah hal yang sangat tidak mungkin. Keduanya adalah sistem tertutup terpisah yang mau tidak mau melihat hal-hal secara berbeda. Jalan terbaik untuk mengetahui perbedaan itu adalah dengan meningkatkan transparansi dan pengungkapan. Untuk penelitian berikutnya, dapat mengangkat isu-isu yang muncul tentang titik di mana pertanyaan hukum tentang sifat penerimaan dan pengeluaran mungkin berinteraksi dengan penerapan standar akuntansi. Selain itu, juga bisa diteliti bagaimana dampak dan konsekuensi jika CCCTB diterapkan. Penelitian mengenai hal ini dapat mengambil bukti dari Eropa yang sedang bergerak menuju sistem akuntansi yang lebih sederhana. Siang-siang makan bakmi, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat.